suka blok ini ya emang nggak niatan serius sama kita. Kecuali kalau emang niatan serius mungkin ada awal-awalnya ada berantem atau apa, mungkin beda lagi ya. Tapi kalau nggak ada apa-apa, tiba-tiba menjauh, tiba-tiba ngeblok, nah ini yang perlu ditanyakan. Jadi buat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Rosin Fabila Channel. Apa kabar semuanya? Semoga sehat semuanya ya. Amin amin ya robbal alamin. Sebelum saya lanjut videonya, saya ucapkan banyak terima kasih buat teman-teman yang sudah selalu hadir di video Osin ya. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa klik like, komen, dan subscribe ya. Dan jika kalian suka dengan videonya, jangan lupa share ke sosial media yang kalian punya ya. Oke, langsung saja ya. Di kesempatan kali ini saya mau sharing-sharing lagi ya. Kayaknya udah 2 mingguan ya saya nggak bikin video, dan banyak sekali teman-teman yang udah DM, dan mohon maaf ya jika saya telat membalas ya karena kesibukan ya. Karena saya nggak selalu buka HP, mungkin buka HP tapi ada kesibukan dengan yang lain seperti itu. Nah, pada kesempatan kali ini karena saking banyak yang bertanya, yang curhat juga ya, saya akan membahas apabila kita punya pasangan LDR, mau itu Pak Man, mau itu yang lain ya. Cuma rata-rata di sini yang curhat itu kebanyakan punya LDR dengan Pak Man ya. Nah, kebanyakan itu banyak yang bertanya, Kak, pacar saya itu tiba-tiba ngeblok saya, nanti dibuka lagi, tiba-tiba menghilang, nggak ada kabarnya. Itu sebenarnya kira-kira kenapa ya? Nah, sebenarnya karena kan beda-beda ya yang melakukan seperti ini ya. Cuman kita kan juga namanya kita punya pasangan, kita punya calon, punya pasangan LDR, apalagi jarak jauh dan kita nggak ketemu, kita nggak bisa tatap muka. Maksudnya kita nggak ketemu langsung, kita juga nggak tahu dia ada di mana ya. Kita cuma bisa telepon, SMS atau WA atau video call ya. Dan itu pun kan juga nggak setiap waktu kayak gitu loh. Jadi mungkin ada kesibukannya masing-masing. Nah, biasanya di sini akan saya share beberapa poin ya yang menyebabkan pasangan kalian itu ngeblok kita. Tiba-tiba ngeblok, nggak jelas, nggak ada kabar, tiba-tiba menghilang kayak gitu lah. Jadi biasanya ini mungkin yang pertama, karena kan yang namanya LDR kadang-kadang kan kita nggak tahu dia itu aslinya seperti apa, karena yang diucapkan dengan kenyataannya mungkin berbeda. Jadi kita harus hati-hati juga, dan kita juga harus jeli kayak gitu loh. Nah, biasanya poin yang pertama itu mungkin dia punya bini, bisa jadi dia punya bini. Jadi dia chat ke kita itu cuman cari hiburan, tidak untuk bener-bener mencari pasangan hidup. Jadi pada saat dia ngeblok, mungkin pada saat dia sibuk dengan family-nya, itu juga bisa terjadi karena ada juga yang mengalami seperti itu. Jadi nggak semuanya ya, karena banyak sekali poin-poinnya. Untuk poin yang kedua, biasanya dia cuma PHP sama kita. Jadi nggak ada niat juga untuk serius ya, cuman testimoni. Karena banyak sekali yang mendapatkan chat dengan cowok LDR itu kita udah kebaperan duluan, baru di chat mungkin udah udah merasa gimana karena oh ini cowok beda negara, jadi rasanya itu mungkin beda kayak gitu. Jadi udah bapernya itu udah di awal. Jadi dia nggak ada waktu, jadi akhirnya karena udah baper nggak ada waktu untuk cari tahu tentang dia. Jadi cuma karena hatinya sudah berbunga-bunga menerima SMS yang romantis lah atau yang gimana kayak gitu. Jadi ya gitulah namanya orang udah jatuh cinta, nggak bisa dilarang, kadang nggak bisa diingetin kayak gitu. Nah, itu poin yang kedua. Untuk poin yang ketiga, biasanya dia dijodohkan. Pada saat dia dijodohkan, mungkin pada waktu masih berhubungan sama kita, mungkin dia belum ada berjodohan ya,
Dan untuk si cewek juga nggak pernah bertanya karena emang nggak paham tentang adat dan budayanya. Oke lah, sekarang mungkin kita bisa cari tahu di website ya tentang budaya negara-negara di luar sana, di luar negara Indonesia ya maksudnya. Jadi karena nggak tahu, apalagi mungkin ini baru pertama kali kenal dengan orang luar, otomatis kan dia nggak cari tahu, cuman taunya ada chat I love you lah, aku terus I will marry you lah, atau mungkin kata-kata romantis yang lainnya. Itu namanya wanita kadang-kadang itu udah menggebu-gebu kayak gitu loh, udah merasa wow gimana gitu pokoknya. Nah akhirnya kan jadi kita ketinggalan apa ya yang harusnya kita tahu jadi nggak tahu. Jadi mungkin si cowok ini dijodohkan dan dia tidak akan bisa menikah dengan wanita lain, makanya mungkin dengan cara dia ngeblok, mungkin dia itu emang tidak serius, jadi tidak serius sama kita. Jadi hati-hati ya, karena banyak di sini yang cuma kadang-kadang kan kita misalkan punya teman di Messenger banyak, kadang-kadang kita cuma iseng oh ada profil cewek cakep ibaratnya, ya iseng aja chat asal kayak gitu. Nah ternyata yang di chat itu kebetulan sama sekali belum pernah kenal dengan cowok luar. Jadi karena mereka merasa itu sangat beda banget, jadi ya udah baper duluan. Nah dan ternyata si cowok ini juga nggak ada niat serius ya, karena emang cuma iseng-iseng aja kayak gitu. Jadi kita lebih hati-hati ya. Terus yang nextnya itu biasanya karena dia menikah, makanya dia tiba-tiba menghilang karena menikah dengan orang lain, dan dia nggak menjelaskan ke kita. Karena emang niat dari awalnya kan emang tidak untuk serius, cuman ceweknya yang berpikiran serius. Biasanya yang suka ngeblok kayak gini nih biasanya ya hubungannya belum lama, cuman si cewek mungkin udah terlanjur baper kayak gitu. Yang namanya kenal dengan orang luar ya, walaupun baru 1 hari 2 hari aja, kadang kalau udah baper itu udah berasa lama kayak gitu loh. Jadi kalau nggak ada chat aja kayak gimana, seperti itu. Nah jadi kalau teman-teman merasa punya pasangan yang tiba-tiba ngeblok, tiba-tiba menghilang gitu, jadi banyak sekali alasan-alasannya. Untuk poin yang selanjutnya itu biasanya karena ada yang lain. Jadi mungkin dia punya kenalan baru lagi dan dia nggak akan menjelaskan ke kita. Mungkin dia nanti akan buka blognya lagi dengan alasan saya sibuk, dengan alasan pokoknya beribu-ribu alasan kayak gitu. Jadi dia punya yang lain, dia dekat dengan yang lain, jadi temen yang pertama itu diblok. Dan biasanya orang yang seperti ini kalau suka blok ini ya emang nggak niatan serius sama kita. Kecuali kalau emang niatan serius, mungkin ada awal-awalnya ada berantem atau apa, mungkin beda lagi ya. Tapi kalau nggak ada apa-apa, tiba-tiba menjauh, tiba-tiba ngeblok, nah ini yang perlu ditanyakan. Jadi buat teman-teman semuanya, yang sering saya ingatkan itu, kita jadi wanita itu emang harus smart ya. Jadi biar kita nggak ditipu sana sini ya. Tapi emang dengan kita bertemu dengan seseorang yang nggak baik, seseorang yang jahat, itu malah jadikanlah sebuah pelajaran. Jadi nextnya kita tidak akan mengalaminya. Beda lagi kalau kita selalu ketemu dengan orang baik, sekalinya ketemu dengan orang jahat kita akan kaget. Tapi kalau kita pernah ketemu dengan orang jahat, nah dari situ kita ambil pelajarannya ya. Jadi nextnya itu nggak akan terjadi lagi sama kita dan kita lebih berhati-hati. Jadi buat teman-teman, sebelum kalian kalau baru kenal WNA, sebelum jelas semuanya, mendingan jangan main diterima dulu ya, cari tahu semuanya dulu, baru kalau emang oke itu baru dilanjut. Jadi kita harus jelas semuanya ya, kita punya calon pasangan walaupun itu jarak jauh, apalagi LDR, kita itu harus jelas semuanya kayak gitu loh. Jadi nggak boleh asal nerima kayak gitu loh. Nanti yang rugi siapa? Yang rugi kita sendiri. Poin yang selanjutnya, biasanya dia memang sudah bosan sama kita. Ya ampun, kasihan ya. Kenapa bisa bosan? Mungkin dalam kita berhubungan mungkin ada yang nggak cocok atau gimana, tapi dia nggak mau menyampaikan karena mungkin ada yang lain yang lebih dari kita juga. Nah jadi dia cuma asal main blok aja, tanpa konsultasi, tanpa berbicara, tanpa penjelasan ke kita. Dan ini kan
nggak bagus ya buat hubungan ya kalau emang main blak-blak kayak gitu. Jadi teman-teman lebih hati-hati lagi dalam menjalin sebuah hubungan jarak jauh. Cinta itu pakai logika ya, jangan pakai hati. Kalau kita pakai hati duluan itu pasti akan sakit hati. Tapi kalau kita pakai logika, kita pikir dulu, pasti akan banyak yang akan kita pikirkan untuk nextnya gimana. Jadi kita akan berpikir lebih keras lagi. Beda kalau cinta pakai hati, baru kenal langsung kita langsung baper, langsung merasa cinta, merasa suka. Nextnya itu yang akan lebih susah karena kita udah terlanjur masuk ke dalam hati kayak gitu loh. Jadi suatu saat misalkan berpisah atau suatu saat cowok ini kabur atau lari, kita yang akan sakit hati. Yang rugi siapa? Yang rugi adalah kita sendiri, bukan orang lain, bukan dia kayak gitu. Jadi yang rugi adalah kita. Maka buat teman-teman yang pernah curhat, yang pernah bertanya seperti ini, kalau emang dia udah sering kali seperti ini, mending dijauhin aja ya, karena emang dia nggak ada niatan serius buat kita. Mana ada sih orang yang punya LDR yang kalau emang niat serius sama kita, nggak ada hujan, nggak ada angin, tiba-tiba dia ngeblok, tiba-tiba dia menghilang. Pasti kan banyak alasannya ya. Nah biasanya kalau emang orang serius itu dia kesibukan impossible, nggak mungkin dia akan ngeblok kita, pasti dia akan bilang, dia akan cerita sama kita, dia punya masalah pun akan cerita. Tapi kalau tiba-tiba menghilang, ya itu tadi beberapa poin alasannya. Oke teman-teman, saya rasa cukup sekian di video kali ini. Semoga video ini sangat bermanfaat ya. Dan jika ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sampai ketemu di next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.